Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom bagi kita semua. Terima kasih oleh karena setia menonton Bejinduru Channel. Saat ini kita akan masuk dalam program khotbah ekspositori dengan judul Kesalahan dalam Menyelesaikan Masalah. Saya dan saudara, teman-teman atau siapa saja pasti pernah menghadapi berbagai macam masalah, entah itu besar ataupun itu kecil. Yang penting kita pernah menghadapi yang namanya masalah. Tetapi apakah masalah itu akan menjadi masalah? Sebenarnya tidak, asalkan kita menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Tetapi masalah akan menjadi masalah ketika kita salah untuk menyelesaikan masalah. Atau dengan kata lain, ketika muncul masalah, ketika muncul sebuah beban, problem kehidupan, lalu kita mencari solusi menurut kita atau menurut dunia tanpa kita tanya Tuhan, maka itu akan menjadi masalah. Tetapi ketika kita menghadapi masalah dengan kuasa Tuhan, dengan cara Tuhan, maka kita akan menemukan solusi atau minimal kita akan kuat menghadapi masalah sampai tuntas. Oleh karena kita berserah dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Saat ini kita akan belajar daripada kehidupan Abraham dan Sarai dan dalam Kejadian pasal 16 dengan judul Kesalahan dalam Menyelesaikan Masalah. Sarai menghadapi masalah dalam kehidupannya ketika Allah berjanji kepada mereka bahwa Allah akan mengaruniakan seorang anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, dan melalui anak itu yang disebut dengan anak perjanjian, dan melalui anak itu akan muncul sebuah bangsa yang besar, dan seluruh bumi akan diberkati melalui keturunan mereka. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, janji Tuhan itu tidak ditepati menurut Sarai. Karena dia sudah tua, semakin tua dan semakin tua. Sehingga Sarah yang berkata bahwa mungkin Tuhan tidak memberikan aku anak. Dan dia berkata bahwa saya harus punya anak, tetapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Sehingga masalah itu telah membebani pikirannya, telah menghantui pikirannya karena Allah telah berjanji, tetapi janji itu tidak ditepati menurut pikiran Sarai. Tetapi apakah Allah tidak menepati janjinya kepada mereka? Tidak. Allah belum menepati janjinya karena Allah punya waktu tersendiri untuk menepati janjinya, menggenapi janjinya kepada keluarga Abraham dan Sarai. Hanya saja Sarai tidak sabar menunggu janji daripada Allah. Oleh sebab itu, karena dia merasa ada masalah, karena dia tidak punya anak, dia sudah semakin tua, suaminya semakin tua, maka dia mencari solusi terhadap masalah yang dia miliki. Ini yang saya bilang tadi bahwa Sarai sedang menghadapi masalah karena dia tidak memiliki seorang anak. Kejadian pasal 16 ayat 1a berkata, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Oleh sebab itu, kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Dan ternyata Sarai mencari solusi, yaitu menyuruh suaminya, meminta suaminya Abraham menikahi hamba mereka, yaitu yang disebut dengan Hagar. Kejadian pasal 16 ayat 1b berkata, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Hagar adalah orang asing dalam rumah tangga mereka. Walaupun Hagar adalah pembantu mereka, tetapi Hagar adalah orang Mesir. Saudara yang kekasih, Hagar adalah orang Mesir yang bukan keluarga atau bukan keluarga daripada Abraham. Bukan juga orang beriman, bukan orang yang takut akan Tuhan. Itu hanyalah seorang hamba, seorang pembantu dalam rumah tangga mereka. Memiliki derajat yang jauh berbeda dengan Abraham dan juga Sarai, tuan daripada Hagar. Tetapi oleh karena masalah yang dihadapi oleh Sarai, dia tidak peduli terhadap posisi mereka, dia tidak peduli terhadap janji Allah, maka dia cari solusi menurut pikirannya sendiri, solusi menurut manusia. Apa yang dia lakukan? Hey Abraham, ya, nikahilah. Itulah yang terjadi di ayat 2. Kejadian pasal 16 ayat 2 berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudaraku yang kekasih,
Allah berjanji kepada Abraham dan Sarai untuk memberikan mereka seorang anak, dan melalui anak itulah bangsa-bangsa akan diberkati. Tetapi Sarai tidak percaya terhadap apa yang Tuhan katakan. Dia juga tidak percaya terhadap dirinya, bahwa tidak mungkin bagi dirinya memiliki seorang anak lagi karena dia sudah tua. Oleh sebab itu, dia mencari solusi yang lain. Inilah kesalahan pertama, untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang salah. Dan yang paling parahnya, yang paling celakanya adalah apa tawaran daripada Sarai diikuti, didengarkan, dilakukan oleh suaminya, yaitu Abraham. Sehingga sekarang bukan hanya Sarai lagi yang merasa ada dalam masalah besar, tetapi Abraham suaminya sudah ikut dalam masalah yang besar. Kenapa? Karena rumah tangga mereka sudah berada dalam ambang pintu kehancuran. Dan memang ketika Abraham mengikuti apa perkataan istrinya, rumah tangga mereka berada dalam kehancuran. Apakah solusi yang dilakukan oleh Sarai menyelesaikan masalah? Jawabannya, tidak menyelesaikan masalah, malah justru menambah masalah. Saudaraku yang kekasih, dimanapun berada, kita akan lihat apa masalah yang kedua yang dihadapi oleh Sarai, Abraham, dan keluarganya. Masalah dan solusi yang kedua yang terjadi adalah Sarai merasa terhina setelah Abraham tidur atau menikahi hamba mereka, ya, Hagar. Maka Sarai justru bukan keluar dari masalah, tetapi justru dia merasa terhina sebagai uh, sebagai istri sah daripada Abraham. Kenapa? Mari kita lihat. Kejadian pasal 16 ayat 4 berkata, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ini menjadi masalah. Ketika Abraham menikahi atau menghampiri, tidur bersama dengan Hagar, dan ternyata Hagar bisa hamil, mengandung, maka Hagar yang tadinya hamba, pembantu, dia lupa diri, dia tidak dia tidak paham, dia tidak mengerti bahwa dia seorang hamba. Maka apa yang dia lakukan adalah dia coba merendahkan nyonyanya. Dia coba merendahkan Sarai yang telah menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar. Lagi-lagi saudara-saudaraku yang kekasih, Sarai bukan justru keluar dari masalah, tetapi justru semakin dalam atau semakin merasa bahwa dia di dalam masalah dan susah untuk keluar. Kenapa? Karena dari awal dia sudah salah untuk mencari solusi. Lalu ketika dia merasa terhina, apa yang dilakukan oleh Sarai? Ketika dia merasa terhina, direndahkan oleh hambanya sendiri, yaitu Hagar. Apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya? Mari kita lihat. Sarai justru menindas Hagar. Dia berkata dalam hatinya, engkau adalah hambaku, engkau mengandung, engkau hamil oleh karena aku mengizinkan suamiku untuk tidur bersamamu. Tetapi sekarang engkau merendahkan aku. Awas kamu, saya tindas kamu, saya usir kamu, saya pukul kamu. Kejadian 16 ayat 6 berkata, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Saudaraku yang kekasih, karena dia merasa terhina, dia mengadu kepada suaminya, Abram, aku terhina sekarang. Oleh karena aku tidak punya anak, lalu hambamu itu punya anak. Lalu Abram berkata, Hagar itu adalah hambamu. Perbuatlah apa yang kau mau untuk kamu perbuat kepadanya. Lalu apa solusi yang dilakukan oleh Sarai? Dia coba menindas hambanya itu. Dia coba menindas Hagar itu. Dia coba mungkin saja bisa memukul dan lain sebagainya. Memojokkan dalam keluarga. Yang pada akhirnya
karena masalah yang terjadi, karena kesakitan yang dirasakan oleh Hagar, maka Hagar mencoba untuk melarikan diri daripada nyonyanya, daripada tuannya Abraham. Dia meninggalkan rumah dan dia pergi oleh karena tidak sanggup untuk menahan penindasan daripada Sarai. Pertanyaannya adalah, apakah Sarai semakin keluar dari masalahnya? Jawabannya tidak. Awalnya dia hanya merasa dirinya berada dalam masalah oleh karena tidak punya anak. Sekarang dia libatkan suaminya berada dalam masalah. Sekarang dia libatkan hambanya berada dalam masalah. Sehingga mereka 3 orang dalam rumah itu berada dalam masalah. Berhati-hatilah untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang Anda hadapi. Apakah itu menyelesaikan masalah atau justru membuat satu rumah berada di dalam masalah? Mari kita lihat masalah dan solusi yang ketiga. Dan masalah ini yang menghadapinya adalah hamba mereka, yaitu Hagar. Sekarang Hagar sudah masuk dalam masalah, dia merasa tertindas. Dan akhirnya dia mencari solusi untuk keluar dari masalah itu, lari dari rumah tuan dan nyonyanya. Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 16 ayat 6b berkata, lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Yang secara struktur keluarga, Hagar harusnya tidak masuk dalam masalah itu. Harusnya tidak ikut dalam masalah itu. Tetapi karena dari awal solusinya sudah salah, sehingga Hagar pun masuk ke dalam masalah itu. Dan akhirnya Hagar, dia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Yang dia tahu adalah pergi dari rumah Abraham dan juga Sarai nyonyanya. Tetapi saudaraku yang kekasih, meskipun Hagar berada dalam masalah, ada yang menarik dalam ayat ini. Malaikat Tuhan memberikan solusi kepadanya, yaitu meminta agar Hagar pulang ke rumah tuan dan nyonyanya. Kalau menurut pikiran kita manusia adalah tidak mungkin untuk meminta pulang ke rumah orang yang sedang menindas dirinya. Tapi perhatikan ayat ini. Kejadian pasal 16 ayat 7 dan 8 berkata, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada 2 pertanyaan malaikat kepadanya. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Harusnya ada 2 juga jawaban daripada Hagar. Tetapi oleh karena masalah itu, oleh karena beban itu telah menimpa dirinya dan begitu berat sehingga dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan daripada malaikat itu. Yang dia tahu adalah masalah terjadi ketika dia berada di rumah tuannya dan nyonyanya Sarai. Oleh sebab itu dia menjawab hanya satu pertanyaan. Aku lari meninggalkan Sarai. Yang dipikirannya adalah Sarai. Yang dipikirannya adalah masalahnya dengan nyonyanya. Yang dipikirannya adalah masalahnya dengan tuannya. Oleh karena dia telah menganggap remeh nyonyanya Sarai, sehingga dia mendapatkan masalah dalam kehidupannya. Dia ditindas dan dia lari oleh karena dia tidak sanggup menanggung masalah ataupun menanggung malu oleh karena dia ditindas oleh nyonyanya Sarai. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya? Malaikat itu memberikan sebuah kekuatan kepada Hagar. Kepada Hagar diberikan sebuah janji. Dikatakan, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunan sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.
Malaikat tidak hanya menyuruh Hagar pulang, tetapi malaikat memberitahukan kepada Hagar masa depannya yang sesungguhnya. Kenapa penting malaikat memberitahukan masa depan yang sesungguhnya kepada Hagar? Karena ketika malaikat bertanya dua pertanyaan itu, dari manakah dan kemanakah engkau pergi? Hagar hanya bisa menjawab, aku melarikan diri dari rumah Sarai, dari rumah Abram. Dia mengingat masalahnya, tetapi dia tidak tahu masa depannya. Dia tidak mengerti masa depannya. Maka malaikat Tuhan memberitahukan kepadanya masa depannya yang sesungguhnya. Meskipun Hagar berada dalam masalah tidak boleh pergi. Hagar tidak boleh pergi. Hagar tidak boleh mencari solusi sendiri. Hagar harus menghadapi masalah itu dan tetap tinggal di dalam rumah tuan dan nyonyanya. Lalu Allah memberikan janji kepada Hagar. Apa itu? Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Inilah yang membuat Hagar menjadi lega dan kembali ke rumah tuan dan nyonyanya untuk menjalani kehidupan meskipun ada kesakitan yang dihadapi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, masalah akan menjadi ringan, bahkan selesai ketika kita menyelesaikannya dengan benar. Masalah akan gampang, akan ringan untuk kita jalani ketika kita bertanya kepada Tuhan untuk memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Sarai mencari solusi dengan cara manusia, dengan tolak ukur atau pikiran manusia, pikiran dirinya sendiri. Abraham melakukan juga dengan pikirannya sendiri. Hagar juga melakukan atau mencari solusi dengan pikirannya sendiri. Tetapi Allah tidak memberikan solusi sesuai dengan pikiran kita. Allah justru menyuruh Hagar, kembalilah kepada tuan dan nyonyamu. Jalani masalah itu. Tuhan akan menguatkan engkau. Dan Tuhan akan memberikan masa depan yang jauh lebih indah daripada kesakitan penderitaanmu saat ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, dalam program khotbah ekspositori kali ini, mari kita lihat kesimpulan. Yang pertama, jika Allah telah menjanjikan sesuatu, maka percayalah Dia akan menggenapinya dengan waktunya, bukan dengan waktu manusia. Jangan mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Seringkali masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya adalah agar kita segera sadar dan bertobat. Maka dengan itu, gunakanlah kesempatan itu dengan baik dan jangan ulangi untuk mengambil solusi yang salah. Ingatlah bahwa tindakanmu yang salah seringkali mengikut sertakan orang lain dan membuat suasana semakin memburuk, bukan semakin baik. Masalah yang terlalu besar seringkali membuat kita buta untuk melihat hari cerah yang ada di hadapan kita. Padahal Tuhan telah sediakan hari yang cerah di hadapan kita ketika kita mau menyerahkan masalah itu ke dalam tangannya. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian dalam BC Nduru Channel, dalam program khotbah ekspositori kali ini, Tuhan selalu bersama kita dan memberikan solusi yang terbaik. Kadangkala tidak melepaskan engkau dari masalah itu, tetapi Tuhan hanya menguatkanmu untuk menjalani masalah itu sampai tuntas. Namun Tuhan menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar dari masalahmu. Percayalah dan ikutilah perintah Tuhan. Bersandarlah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan masa depan yang terbaik. Dan Tuhan akan membantumu untuk keluar dari masalah yang engkau sedang hadapi. Selesaikanlah masalah dengan cara yang benar. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam menyelesaikan masalah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.